Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulati latiyadibni. Sob, pasti Anda kaget, heran, takut, stres segala macam-macam ketika tiba-tiba dapat panggilan surat teguran ya, SP3 atau gimana. Nah, atau lebih dahsyat lagi ketika Anda dapat panggilan mau dilelang atau dapat surat sudah ada tanggal lelangnya. Ada beda loh sob ya. Jadi mau dilelang, ancaman lelang ya belum terjadi. Anda tetap harus nego, harus aktif dengan mereka, kirim SP1, SP2, SP3. Udah gitu ada contohnya di SKDA Forum. Terus kalau masih udah sampai ada tulisan ini apa tuh ada surat tentang lelangnya, tentang tanggalnya segala macam-macam. Ini udah serius sob. Jangan bukan lagi ini. Anda langsung harus lakukan pertama ini teknik saya, dan ini sudah manjur sob. Bener-bener manjur, sudah diterapkan oleh salah satu ibu namanya Bu Tini ya. Bu Tini ini ceritanya udah ada panggilan lelang, dia panik, Cap, besok mau lelangnya Cap. Waduh, udah kaget yang luar biasa. Apa yang harus saya lakukan Cap? Jadi dia ini kenal saya tuh terakhir gitu loh. Pas besok mau lelang dia nanya ke saya. Oke, kita bilang, oke, yang harus Anda lakukan dengerin, jalanin, samina wa ta'na, dengerin, jalanin. Kalau debat susah saya ngejelasin. Pertama, Anda buatin spanduk dulu. Rumah ini masih dalam sengketa, siapapun tidak berhak melakukan tindakan hukum apapun atau akan menerima gugatan. Hubungi pemilik Tini. Oke, saya tanya buat Tini, nomor handphonenya kasih tahu. Terus Bu Tini, rumah itu lakunya berapa sih? Hutangnya berapa? Anggaplah hutangnya, saya lupa ya kasusnya berapa ya. Kayaknya hutangnya 200 jutaan, 250 gitu. Rumahnya itu nilainya sekitar 400-an gitu, 450. Oke, Anda tulis juga di sebelahnya. Jadi 1 kali 2 meter itu paling modal 100.000, 2 stiker itu. Rumah ini dijual. Rumah ini dijual cepat gitu. Harga di bawah harga normal gitu. Harga normal 500, harga ini 475 gitu. Hubungi pemilik langsung Tini gitu. Di bawahnya kasih nomor handphone. 2 itu digunakan caranya. Terus yang ketiga, Bu Tini tolong foto, udah gitu buatin surat ini itu, fotonya itu dikirimkan nanti ke ini ke bank, ke KPKNL, ke lain-lain, dan sisanya simpan aja sekitar 10 sampai 20-an gitu. Pas lelangnya Anda datangin, sebarin ke orang di lelangnya, atau di parkiran lelang tuh kan ada kayak pohon, tempelin aja fotonya itu, supaya orang yang mau ikut lelang akhirnya mikir kan 1000 kali kan untuk melakukan itu. Jadi tujuannya untuk memberikan shiwar gitu, ketakutan gitu. Udah setelah itu dikirim langsung ke WA, foto di WA ke banknya. Bank kalang kabut, ngamuk banknya. Anda ini apa-apaan, nggak ngerti hukum ya Anda, katanya. Kita udah lelang gini nih, sesuai gini nih. Ya udah Pak, saya gitu aja gitu. Bilangin saya akan tetap kalau memang gimana saya akan buat somasi gitu. Somasi saya buatin, suruh dia buatin surat somasi bahwa menolak lelang karena belum sesuai prosedur, kita masih kooperatif, masih dalam tahap nego gini. Contohnya udah saya kasih. Buat somasinya saya langsung kirimin dengan foto itunya. Nah ternyata banknya kelepak-kelepuk, akhirnya nggak jadi lelangnya, batal. Jadi tujuannya membatalkan lelang, dan malah sukses sob. Bu Tini itu karena kesungguhannya akhirnya bisa selesai. Caranya simpel sama dia. Yang dia lakukan adalah apa? Dia tetap menjual asetnya, nilainya. Alhamdulillah beberapa kali ini sampai bank itu agak nakal juga itu ceritanya. Nakalnya apa ya? Agak mempersulit segala macam-macam. Dia kan nego pokok tok. Jadi tinggal berapa? 150. Kalau dihabisin bank semua kan luar biasa gitu. Mungkin lakunya kemarin 400 gitu. Akhirnya dapat kebagian, dia bikin rumah lebih kecil lagi. Itu cerita singkatnya, itu ada di YouTube saya yang lama. Nah sekarang saya tambahkan ke Anda, ketika Anda rumah dilelang, lakukan hal yang sama tadi, buat spanduk 1 kali 2 meter yang seperti tadi yang saya ucapin. Udah gitu kalau mau jual. Kalau nanti si orang banknya itu nempelin rumah ini dalam penguasaan bank, copot aja gitu. Kita amankan, dia nempelin, copot gitu. Kan rumah kita, bukan rumah dia. Yang paling utama lagi, kalau rumah jangan ditinggalkan nih rumahnya. Jangan sampai Anda meninggalkan rumah gitu. Harus dipertahankan semampu, kecuali kalau ada putusan pengadilan. Kalau ada putusan pengadilan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau masih belum ada, ya udah pertahankan mati-matian gitu. Kadang-kadang kan diusir preman, jangan mau teriak-teriak segala macam-macam. Putusan pengadilan yang paling tepat gitu.
polisi kan langsung, premannya biar diusir semua, kita minta perlindungan polisi gitu. Kelakuan itu enak tuh, itu malah kena si ininya, si premannya, si orang yang nyuruh segala macam-macam. Jadi seperti itu. Kalau polisi nggak mau juga kasih ke saya ininya, saya viralkan gitu, di IG-nya saya bantu. Bodoh amat saya, yang penting Anda bisa kebantu gitu. Jadi itu. Terus yang paling utama lagi, lakukan pelaporan ke polisi perbuatan melawan hukum. Ada pertanyaan, perbuatan melawan hukumnya apa? Ya itu pertanyaan bagus tuh di IG saya. Perbuatan melawan hukumnya karena dia melakukan lelang tanpa putusan pengadilan dan kita masih kooperatif gitu. Kan indikasi perbuatan melawan hukum. Cantumkan nama kepala cabangnya, cantumkan nama siapa yang tanda tangan di surat lelangnya. Nah, Anda tidak perlu mau ditindaklanjuti polisi. Syukur ya nggak apa-apa. Lemah memang, tapi nggak apa-apa. Itu tujuan kita untuk surat kita di pengadilan dan juga memberikan tekanan ke si yang tanda tangan sama kepala cabangnya. Kita kan bukan hanya bank yang diinikan. Dan kita gugat kan personalnya gitu. Kalau nggak orangnya, ya udah nggak apa-apa, biarin gitu. Jadi itu yang dilakukan gitu, yang kita polisikan gitu. Nah, sudah dapat laporan polisi, surat itu dengan somasinya, dengan foto rumah ini masih dalam sengketa, kirim ke KPKNR, kirim ke banknya, kirim ke OJK itu. Seperti itu sob, dijamin sob, semuanya lelang bakal batal gitu. Dan saya doakan Anda bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi doakan saya juga ya, mudah-mudahan saya juga bisa selesai masalah saya. Kita kan saling mendoakan. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not sob ya. Bagi Anda yang kena PHK segala macam-macam, ayo gabung dengan Uber Pay dulu. Kalau Anda nggak mengerti usaha, belajar Uber Pay dulu. Uber Pay itu jualan pulsa, jualan token listrik, jualan atau bayar kartu BPJS, PDAM, Telkom dan yang lainnya. Itu Anda jualan mikro. Anak sekolah kasih gituan aja, atau Anda ibu rumah tangga lakukan itu. Tujuannya hanya untuk, kalau kita hanya untuk komunikasi dengan tetangga gitu. Kalau kita mau datang ke tetangga nggak ada omong-omong kan susah. Tapi kalau mau dibantu nggak jual ini PLN-nya, kebutuhan tokennya. Nah dari situ Anda dapat informasi, siapa tahu Anda dapat bisnis lainnya gitu. Paham ya sob ya? Jadi intinya ini hanya sebagai jalan aja. Mungkin dapatnya cuma 2.000-3.000, tapi nggak masalah gitu. Kan modalnya kecil-kecil, belajar dulu gitu. Kalau Anda udah paham, bisa buka toko digital gratis sob selama COVID ini di Uber ya, aplikasi Uber. Coba Anda liatin aja ke ini ya, ke Play Store itu Anda cari coba Uber Indonesia gitu atau Uber Pay gitu. Pasti ada itu semua. Dia bisa buka toko, bisa buka food, dan hebatnya lagi Anda tidak perlu nambahkan harganya. Kalau di Gojek, di Grab kan Anda nambahkan 20%. Kita enggak, karena kita nggak ngambil sama sekali gitu. Kan untungnya dari mana? Dari Allah. Itu aja sampai. Udah kelanjur investasi, ngapain lagi kalau nggak manfaat, supaya bisa manfaat semua. Sob, ini saya sekalian juga mau beli ini beras ya. Kemarin ada sumbangan dari warga SKDA, alhamdulillah kekumpul sampai 2,5 juta ya. Dan ini sekarang ini saya beliin beras di blok ke toko beras ya, ke distributornya, cukup murah sob. Nanti untuk dibagi-bagi. Dan kalau Anda mau nyumbang juga boleh pakai Uber Pay, ada rekening wakafnya. Cobalah wakaf infak dan wakaf SKDA ya di situ, dan itu kosong terus gitu. Ada uang langsung bagikan, Dan itu nanti Anda bisa titip doa juga di situ. Almarhum siapa untuk orang tua Anda atau dari siapa Anda, nama Anda, tulisin aja. Kayak saya mau nyumbang seperti ini gitu. Nah, sekarang ini itu aja dari saya. Assalamualaikum sob.